tangan dari dalam tanah menggenggam kakiku. Aku berusaha melepaskan, namun tangan-tangan dari mayat hidup itu tetap bermunculan, berusaha untuk menarikku ke dalam tanah. Hai, aku Santi. Untuk kalian pecinta horor, yuk gabung ke channelku. Akhirnya kita masuk ke part terakhir juga ya. Gak sabar nih, pengen tahu gimana ending dari cerita ini. Untuk kalian yang penasaran juga sama endingnya, tonton terus ya sampai akhir. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Danan, bangun Danan. Aku membuka mata perlahan. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhku. Aku memastikan tubuhku yang saat ini sudah tidak menyatu lagi dengan Sukma Eyang Widarpa. Di mana kita, Cahyo? Sepertinya kita kembali ke Imah Leweng. Nampaknya kami berhasil selamat dari kejaran Brakaraswana. Jasad Mirah? Itu? Jawab Cahyo sembari menunjuk ke salah satu sudut ruangan. Aku menengok dan menemukan tumpukan tulang belulang yang kutebak. Itu adalah jasad Mirah. Dan di sebelahnya terlihat sesosok jasad yang masih utuh. Terlihat dari tubuh itu penuh luka siksaan yang terlihat mengenaskan. Aku mengenali jasad itu. Itu adalah jasad Mbah Wira. Cahyo, kenapa kita harus bawa jasad Mbah Wira juga? Mbah Wira sangat berdosa. Hampir dipastikan dosanya tak akan terampuni oleh manusia manapun di dunia ini. Tapi setidaknya, walaupun neraka sudah dijanjikan kepadanya, dia tidak lagi milik makhluk jahanam itu. Dan soal pengampunan, hanya Tuhanlah yang berhak menilai. Aku paham perasaan Cahyo, seolah dia tidak sudi membiarkan Brakaraswana mendapatkan sedikit saja kemenangan terhadap manusia. Sudah bisa bergerak. Aku mengangguk dan mencoba untuk berdiri. Seluruh tenagaku sudah habis. Begitu juga dengan Cahyo. Semoga dengan ini semua sudah selesai. Ayo, kita selesaikan tugas terakhir kita. Aku mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Cahyo, yaitu menguburkan dengan layak jasad dari Mirah, sang tumbal pertama, sekaligus syarat Brakaraswana bisa terhubung dengan dunia ini. Kami mengumpulkan tulang-tulang Mirah satu persatu dan keluar dari ruangan tempat di mana Mirah ditumbalkan. Tempat ini seharusnya tidak pernah ada. Ucapku sambil memperhatikan setiap sisi rumah tua yang terlihat mengerikan ini. Mungkin merobohkan rumah ini bisa jadi pilihan yang bijak. Biar warga sini saja yang melakukan. Kami berjalan keluar. Terlihat dari luar rumah, cahaya bulan menyinari hutan yang dipenuhi dengan pohon jati. Cukup melegakan. Tempat yang sebelumnya dipenuhi makhluk halus, kini terlihat sepi. Hanya serangga malam yang terdengar dari tempat ini. Entah mengapa hal ini terasa cukup aneh. Sepanjang perjalanan ke desa, kami tak cukup mengobrol. Sepertinya tenaga kami sudah habis di pertarungan tadi. Hingga akhirnya kami sampai di penghujung hutan jati dan pemukiman desa sudah terlihat dari sini. Cahyo, kita kuburkan di sini saja. Cahyo mengerti. Dia segera meletakkan tulang Mirah dan kami mulai menggali dengan tangan kosong. Mau bagaimana lagi? Kami tidak mungkin melibatkan warga desa mengenai cerita tentang Mirah ini. Kami menggali cukup lama. Namun, aku merasa cukup aneh. Sudah cukup lama waktu berlalu, tapi tidak ada tanda-tanda subuh akan datang.
Semua ini terasa begitu lama. Lubang yang cukup dangkal mulai terbuat. Kami bersiap meletakkan jasad Mirah di lubang itu. Namun, ada sedikit rasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Hentikan! Belum sempat meletakkan jasad Mirah, terdengar suara menggelegar, memecah keheningan di tempat ini. Sebuah benda dari langit terlihat meluncur jatuh ke tanah dan menciptakan sebuah ledakan. Itu mata tombak Pak Kuswara. Sebelum sempat menjawab, hal yang sama sekali tidak kusangka terjadi. Seperti sebuah kaca yang pecah, tempat kami berada berubah menjadi sebuah hutan jati yang dipenuhi ratusan makhluk halus. Hujan turun dengan deras membasahi tanah yang ada di sini. Cahyo, ini tidak mungkin. Sial, kita dikelabuhi. Terlambat sedikit saja, jasad Mirah akan kembali ke tangan Brakaraswana. Wanasura! Teriak Cahyo memanggil roh pelindung andalannya. Namun, tak ada apapun yang terjadi. Sepertinya ini juga bukan lagi di alam gaib. Aku terduduk lemas. Makhluk ini bukan lawan yang kuat bila kami berada dalam kondisi biasa. Namun saat ini tak ada satupun dari kami yang bisa menanganinya. Cahyo terlihat tetap membacakan doa-doa dan ayat pelindung diri. Terlihat dia belum mau menyerah dengan keadaan ini. Namun itu tidak banyak membantu. Sekumpulan makhluk kerdil dengan wajah yang mengerikan mulai mengerubungi Cahyo. Cahyo, lari! Teriakku sambil berlari menjemput Cahyo. Namun usahaku gagal. Sesosok tangan dari dalam tanah menggenggam kakiku. Aku berusaha melepaskan. Namun tangan-tangan dari mayat hidup itu tetap bermunculan berusaha untuk menarikku ke dalam tanah. Jangan menyerah, Danan. Makhluk jahanam itu tidak lagi bisa berurusan dengan dunia ini. Aku tidak sudi dikalahkan sama setan remeh ini. Namun, hal yang terjadi adalah sebaliknya. Sebuah gigitan makhluk kerdil menyerang wajah Cahyo. Cakaran demi cakaran menyusul merobohkan tubuhnya. Aku meronta, berusaha melepaskan diri. Terlihat puluhan mayat hidup itu telah keluar dari dalam tanah, memamerkan wajah busuk mereka di depan wajahku. Apakah ini akhirnya? Jelema anu geus indit ulah balik. Anu geus tenang ulah ngaganggu. Anu teu tenang tanpa pamales ka nyeri. Sebuah mantra yang kukenal terdengar samar. Mata tombak Pak Kuswara kembali bersinar dan menyerang makhluk yang mengerumuniku dan Cahyo. Kami berusaha berdiri dan mencari asal suara itu. Danan, itu. Sesosok pria tua berjalan mendekat dari kejauhan. Pak Kuswara? Apa itu benar Pak Kuswara? Jadi, pusaka pengganti raga itu benar-benar ada. Pusaka mata tombak terbang setinggi-tingginya ke atas dan jatuh kembali ke tanah. Berbeda dari sebelumnya, semua makhluk halus yang menginjak tanah terbakar dengan serangan itu. Kami mencoba berdiri dan mendekati Pak Kuswara. Tunggu. Kami terhenti sejenak. Orang itu sama sekali tidak mirip dengan Pak Kuswara. Yang terlihat adalah sesosok pria tua dengan janggut putih panjang dengan baju hitam yang terlihat lusuh. Itu Mbah Wira. Aku merasa heran. Kalau yang menggunakan pusaka ini Mbah Wira, bagaimana dengan Pak Kuswara? Mbah Wira, jelaskan semua ini. Teriakku padanya. Mbah Wira menghela nafas. Semua serangan-serangan yang mengarah kepada kami dihalau semua oleh mata tombak Pak Kuswara. Tak ada lagi makhluk halus yang bisa mendekati kami. Mbah Wira mendekat, seolah bersiap untuk menjelaskan.
Sebelum Brakaraswana menghabisi Kuswara, Kuswara membacakan mantra dan mengarahkan mata tombak ini pada jasadku yang kalian bawa. Selesaikan semuanya. Itu ucapan terakhir Kuswara yang terdengar dari mata tombak ini. Dan setelah kalian membawa jasadku ke alam ini, sukmaku yang terjebak di tubuh pemberian Brakaraswana kembali ke tubuh ini. Dan sepertinya kekuatan dari Kuswara memulihkan tubuhku. Aku dan Cahyo setengah tidak mempercayai hal ini. Pak Kuswara, bagaimana dengan Pak Kuswara? Tanyaku pada Mbah Wira. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin ada yang bisa selamat dari serangan sebrutal itu. Seluruh tubuhku mulai bergetar mendengar jawaban Mbah Wira. Tapi, pusaka pengganti raga? Tidak ada lagi pusaka seperti itu. Kalaupun ada, kamu pun tahu sendiri cara menggunakannya. Aku mengingat ke belakang. Kujang pusaka pengganti raga harus dibawa oleh pemiliknya, bukan diserahkan pada orang lain. Lalu, yang diserahkan kepada anak kecil bernama Gio itu apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin Pak Kuswara mati. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Rasa emosiku meluap, mengingat bagaimana cara Pak Kuswara mati. Brakaraswana menyerangnya secara brutal, menarik lengannya hingga terputus, dan melumat kepalanya hingga tak berbentuk. Danan, cukup Danan, cukup. Teriak Cahyo sambil menahan air matanya juga. Aku belum pernah bertemu dengan orang sebijak dia. Kalau begitu, kita pastikan kematiannya tidak sia-sia. Ucap Cahyo sambil berdiri dan mengikatkan sarungnya. Semua terjadi begitu cepat. Aku dan Cahyo membacakan doa dan ayat untuk melindungi kami dari serangan makhluk gaib dan serangan mata tombak yang diarahkan oleh Mbah Wira menghabisi semua makhluk halus yang ada di hutan ini. Cahaya matahari mulai muncul. Kami membawa jasad Mira keluar hutan dan menguburkannya di pinggir desa. Tak lupa, doa-doa pun kami panjatkan agar Mirah bisa tenang pergi ke alam baka. Mbah Wira terlihat masih di pinggir hutan. Terlihat tubuhnya kembali keriput dan terlihat lemah. Kami pun menghampiri Mbah Wira. Aku tak bisa lagi bertemu dengan warga desa. Kami mengerti kondisi Mbah Wira. Seandainya warga desa mengetahui semuanya, itu akan menyulutkan emosi warga. Bila ada yang dendam dengan Mbah Wira, itu akan menimbulkan dosa baru lagi. Lalu, apa rencana Mbah Wira? Aku akan menghabiskan akhir hayatku menjaga hutan ini. Seandainya aku bisa mati, biarkan hutan ini menjadi tempat istirahat terakhirku. Mbah Wira mengeluarkan mata tombak Pak Kuswara. Terlihat benda itu segera melesat ke langit dan hilang dari pandangan kami. Kekuatan Chandramukti sudah melindungi desa ini cukup lama melalui Pak Kuswara. Sepertinya tugasnya sudah selesai. Kami doakan yang terbaik untuk Mbah Wira. Semoga Mbah Wira bisa menemukan jalan penebusan atas dosa-dosa Mbah Wira. Ucapku sambil meninggalkan hutan jati dan Mbah Wira di sana. Cahaya matahari terlihat begitu terang. Hawa pagi yang sejuk terasa begitu sangat nyaman. Sebuah kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan yang jarang sekali kita hargai. Kami kembali ke rumah Bu Ranti. Terlihat Kang Asep dan Pak Kepala Desa sudah terasa begitu sangat nyaman. Sebuah kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan yang jarang sekali kita hargai. Kami kembali ke rumah Bu Ranti. Terlihat Kang Asep dan Pak Kepala Desa sudah ada di rumah Bu Ranti. Mas Danan, Mbah Wira, tubuh Mbah Wira teh kabelium.
Terbakar! Teriaknya padaku dengan panik. Sepertinya mereka berkumpul karena cerita Kang Asep ini. Kang Asep, Bu Ranti, Pak Kades, mohon sabar sebentar ya. Kami akan ceritakan semuanya. Aku dan Cahyo membersihkan tubuh dan mengganti baju. Segelas teh hangat yang disediakan Bu Ranti terasa begitu nikmat. Seolah ini adalah minuman terenak di dunia ini. Cukup panjang waktu yang kita habiskan untuk menceritakan kejadian semalam. Pak Kades setengah tidak percaya atas apa yang terjadi. Bu Ranti terlihat sedih mendengar kondisi Pak Kuswara. Walau aku tak menceritakan secara detail bagaimana Pak Kuswara meninggal. Kang Asep, tubuh Mbah Wira yang Kang Asep jaga adalah tubuh pemberian Brakaraswana. Maka, tidak heran jika tubuh itu terbakar saat makhluk itu kembali ke neraka. Iya mas, tapi sekarang Mbah Wira bagaimana? Dia memilih untuk menghabiskan akhir hayatnya di hutan jati dan mencari cara untuk menebus dosa-dosanya. Pak Kepala Desa berusaha mengerti atas semua kejadian ini. Dia terlihat cukup tenang saat tahu keadaan desa sudah aman dan tidak akan ada yang mati karena makhluk pencari tumbal. Mas Danan, Mas Cahyo, terima kasih atas bantuan kalian. Saya akan mencari cara untuk menjelaskan ini ke warga. Saya izin pamit. Ucap Pak Kepala Desa sambil meninggalkan rumah Bu Ranti. Sudah seminggu semenjak kejadian di Imah Lawang. Tidak ada kejadian gaib lagi dan desa sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Cahyo pun terlihat sudah menyiapkan perlengkapan dan bersiap kembali ke Klaten. Cahyo, terima kasih atas bantuanmu di sini. Aku berhutang budi lagi. Kamu ngomong apa? Jangan sekali-kali kamu menahan diri apabila butuh pertolongan. Aku bakal marah kalau itu terjadi. Ancam Cahyo. Aku tersenyum. Sebuah anugerah yang luar biasa bisa kenal dan memiliki sahabat seperti Cahyo. Danan, kalau sudah selesai dengan urusanmu di sini, segeralah kembali ke Jogja. Ingat, masih ada urusan yang harus kita selesaikan di sana. Ucapnya dengan nada yang serius. Aku mengerti dengan yang Cahyo maksudkan. Aku pun mengangguk, memberikan jawaban setuju atas kata-katanya. Selesai. Nah, teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Bikin greget kan? Nyesek juga. Apalagi pas denger Pak Kuswara harus meninggal di medan perang. Dengan kondisi yang seperti itu pula, serasa ikut nggak ikhlas aja gitu. Oke, karena part ini sudah selesai, besok kita lanjut yang pastinya nggak kalah seru juga. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke semua sosial media kalian dan bantu channel ini untuk berkembang. Aku Santi, pamit undur diri.